Ya mungkin gua akan bikin teori-teori yang lumayan nggak masuk akal atau gimana. Sebenarnya lumayan masuk akal lah kalau buat gue, tapi ya yang agak gila lah. Gue karena gimana ya? Gue kan kita lagi ngebahas tentang pria dengan luka bakar gitu kan. Orang berteori ini kira-kira Aokiji, Jaguar Diesel, terus Gaban, terus paling baru sekarang orang bilang Dragon nih paling panas sekarang lagi pembahasan tentang Dragon adalah pria dengan luka bakar ini. Tapi gue pengen nyoba hal lain nih, pengen berpikir out of the box gitu, gila kan bercanda gue padahal dulu udah sempat bikin teori Luffy dan itu jelas salah ya, tapi udah lupakan itu, kita bikin teori baru. Yap, apalagi kalau bukan Oden boy, Kozuki Oden yang kayak gue udah tahu di thumbnail. Tapi sebelum gue ngomong, bagi kalian yang belum membaca One Piece chapter 1081, mending kalian stop dulu. Jangan lanjut, kenapa? Karena ini akan mengandung spoiler dari chapter tersebut ya kan. Yap. Jadi gini, di chapter tersebut kita dikasih lihat flashbacknya si Aokiji yang lagi up to setahun setelah direbut sama si Akainu. Dia lagi ngomong-ngomong sama krunya Blackbeard. Terus Katarina Davon dia pertama kali, dia orang pertama yang ngomongin tentang itu tentang pria dengan luka bakar ini. Dia bilang kalau lu tahu nggak sih kalau tentang pria luka bakar tuh Stitch, si Blackbeard dia ngomong kalau ya ada 4 Rod Poneglyph gitu kan, Red Poneglyph ya kan, yang warna merah itu. Dan duanya ada di satu Kaido, satu di Big Mom, satu lagi dia nggak tahu di mana, itu adalah yang di Zo, dia nggak tahu di Zo di mana ya kan. Dan terus sama satu lagi ada di pria dengan luka bakar gitu kan, luka api, luka bakar gitu kan, marked by flame. Nah, katanya pria ini orang yang pernah disebutin sama si Kid waktu itu kan. Dan sekarang kita dikasih detailnya kalau katanya dia berlayar di lautan dengan kapal warna hitam pekat ya kan. Dan setiap ada kapal yang mendekati kapal tersebut akan terkena apa namanya, airan pusaran air gitu yang masuk ke dalam, yang whirlpool tuh saat gitu kan. Nah, jadi orang berteori, ini jadi kenapa orang teorinya dragon, karena dia mungkin bisa dia bisa ngatur cuaca, mungkin dia bisa bikin kayak jadi apa tuh, suasananya jadi itulah, anginnya dibikin gimana supaya jadi pusaran air gitu. Dan dia juga naik kapal yang warnanya hitam. Jadi kita sempat lihat ya flashback tentang pas Dragon ke East Blue dan dia tuh kapalnya warnanya nggak hitam pekat ya, masih kayak ada coklat-coklatnya, tapi kapalnya bisa dibilang warna hitam ya kan. Nah, ini nggak tahu apakah emang niatnya begitu atau emang kesalahan anime doang. Karena kalau di mangganya tuh kelihatannya cuman hitam pekat gitu, hitam doang, nggak ada detail-detailnya kan, atau mungkin sekarang dirubah kapalnya dijadiin hitam pekat, atau emang niatnya udah emang dari awal udah warnanya hitam pekat, cuman pasti animein mereka salah aja nggak animasinya. Dan orang bikin jagoan di Seoul karena dia orang yang di Ohara waktu itu kan. Dan dia waktu itu dibukuin sama Okiji, tapi karena Ohara kebakar mungkin beku dan dia jadi kebakar juga. Jadi makanya kan dia kebukun itu, air esnya meleleh karena Ohara kebakar dan jadi ikut kebakar. Tapi bisa jadi dia emang ternyata nggak kebakar ya kan, atau dia karena lukanya karena esnya, atau berarti dia kebakar tapi itu bukan dia kan. Dan orang bikin Gaban, gue juga kurang tahu, gue belum nyari tahu kenapa orang bikin Gaban. Dia ada salah satu krunya Roger. Ada orang bikin Aokiji karena dia ada luka bekas Akainu, dan dia saat itu ngelucu, dia bilang kalau apakah yang lo maksud gua, karena dia sama sekali belum tahu ternyata tentang pria dengan luka bakar ini. Terus si Vasco langsung bilang kayak lu kan baru dapat, bukan lu lah boy. Si namanya si Ryu juga sempat berteori kalau kemungkinan dia adalah salah satu dari world government kali, karena world government licik banget. Kalau mereka punya si Red Poneglyph ini, Lord Poneglyph yang warna merah ini, mereka nggak bakal apa tuh bikin pirate apa tuh nemuin, dan nggak bakal ada satupun pirate yang nemuin One Piece gitu kan, karena mereka kan nggak halang gitu. Dan masuk ke teori gue kenapa menurut gue Oden, karena begini, pertama Oden punya luka bakar udah pasti kalau dia masih hidup. Kita bikin berteori kalau misalkan dia hidup, misalkan gitu kan. Jadi gini, misalkan dia waktu itu ternyata pas dibakar, direbus itu, karena kan dia bilang Oden gak bakal, bukan Oden kalau nggak direbus itu, pas akhir-akhirnya terus dia kayak ditembak sama Kaido jeder. Dia kalau misalkan dia masih hidup, dia pasti di seluruh badannya ada luka bakar gitu kan, bekas bakar karena direbus itu. Jadi ya luka bakar dihitung lah ya kan sebagai api gitu. Dan terus akhirnya bisa dia sembuh, terus dia udah tahu kalau dia tahu tentang Lord Poneglyph merah ini, dia tahu Lafter, dia tahu ini, jadi dia mau mencegah, dia mau sebelum orang ke sana harus lewatin dia dulu gitu kan. Dan Lord Poneglyph satu, Lord Poneglyph yang kita nggak yang sekarang hilang adalah yang tadinya di Fishman Island. Karena setahu gua dulu Gus menyangka yang di Fishman Island ini mungkin yang punya Big Mom, karena Big Mom ini namanya dia ngambil alih Fishman Island, tapi ternyata enggak ya.
saat dulu Roger pun dia ngerebut dari si Big Mom, dia sempet nyetak juga, berarti Big Mom udah punya pada saat itu. Dan yang di Zoo setahu gue emang udah ada di Zoo, jadi yang hilang ada di Fishman Island ini. Misalkan jadi sekarang Oden akan ke Fishman Island buat minta Rod Poneglyph ya, karena kalau didiemin di Fishman Island itu nggak, bahaya banget, banyak pirate yang lewat atau government akan langsung diambil, dicuri boy, ya kan. Dan pasti si rajanya ini akan percaya kan, si namanya Gus apa, Ryugu kan, Ryugu Kingdom nama raja Gus apa. Nah tapi pokoknya Neptune kalau nggak saya Neptune namanya, dia nggak bakal kayak diemin aja kan, pasti akan ngasih ke orang yang dipercayain. Dan itu jelas krunya Roger, Oden akan dipercayain ya kan. Dan ya karena dia tak pernah, Fishman ini, orang di Fishman nggak pernah ngebahas tentang poneglyph warna merah, pasti mereka akan nutup mulut, mereka nggak mau ngasih siapa-siapa gitu, supaya kayak emang urusannya sama Oden aja gitu, makanya mereka nggak mau kayak berasosiasi dengan poneglyph merah ini. Dan kenapa orang yang datengin kapal itu dikasih pusaran air, bisa jadi Oden yang punya kekuatan pedangnya bikin nyerang lautannya biar masuk begitu, atau kan dia ke Fishman nih, mungkin beberapa Fishman yang dipercayain ikut sama kapal ya. Jadi kalau ada kapal lain yang deketin kapal mereka, mereka akan masuk ke dalam ke lautan. Nah itu dari bawah lautan diputar sur dalam, karena KGB bisa ngatur lautan gitu. Jadi mungkin dua atau satu cukup gitu buat bikin pusaran air itu, makanya nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa deketin. Lumayan logika kan, tapi itu pun kalau Oden mati, kok hidup, tapi kalau Oden mati ya kita nggak bisa ya. Tapi kan kita berteori-teori aja lah, asik-asikan, karena kan apakah bener nih kayak itu dragon, karena Oda berkali-kali bikin kita penasaran lah. Pertama dibikin ya siapa, pertama Aokiji dulu yang bikin penasaran, terus Gaban gua gak tau kenapa, gue belum nyari tahu kenapa, terus si Jaguar Disol, terus sekarang Dragon. Kira-kira siapa ya. Dan orang juga bilang kalau mungkin Dragon karena biasanya raja terakhir adalah penjaga, dan Dragon naga adalah biasa penjaga, dia Dragon namanya naga penjaga gitu kan. Gua nggak tahu sih, tapi gua nggak tahu, gua nggak ada feeling aja kalau itu Dragon, gua sama sekali nggak ada feelingnya. Itu ya sih kayak membahas kali ini. Kalau kalian, teori kalian apa? Kalau kalian ada teori-teori lebih menarik atau gue ada salah ngomong, bisa tulis aja di komen. Kita bahas-bahas sambil nunggu chapter terbaru keluar, karena One Piece break lagi ya. Dan breaknya bukan karena Oda, tapi karena Jepang lagi ada Golden Week tau gue namanya, dimana minggu itu lagi libur semua orang. Udah itu aja sih mau gue bahas kali ini. Gue Purple Kame, bye.